Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah dari seorang wanita yang rajin berselawat kepada Rasulullah. Namun tak disangka, wanita itu mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk terus menyebarkan syiar-syiar Islam. Kisah ini berasal dari seorang wanita yang bernama Ibu Rohyati. Ia orang Indonesia dan berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun, Ibu Rohyati bekerja di Dubai karena ia adalah seorang TKW. Nah, pada suatu hari, ia sedang sangat kesulitan untuk membayar hutangnya. Bahkan sangat kebingungan bagaimana caranya agar ia bisa membayar hutangnya. Apalagi orang yang memberikan pinjaman tersebut sudah sering menelpon untuk menagih hutangnya. Namun ternyata orang tersebut memberikan kesempatan hanya 1 hari kepada Ibu Rohyati untuk melunasi hutangnya sebesar 3 juta rupiah. Ia pun semakin pusing dan kebingungan sebab ia sama sekali tidak memiliki keuangan sedikit pun. Ia pun berencana untuk meminta gaji lebih awal kepada majikannya. Namun ia tidak enak hati kepada majikannya. Maka ia pun memilih untuk melakukan berbagai cara. Namun tetap tidak berhasil. Sampai-sampai ia hampir menyerah. Maka karena tidak ada jalan lain, terpaksa dengan berat hati, ia pun menelpon anaknya di kampung untuk mencarikan pinjaman uang agar bisa membayar hutang-hutangnya. Dan ia berjanji akan melunasi ketika ia sudah gajian. Padahal saat itu gajiannya masih sangat lama. Setelah anaknya berusaha, akhirnya ia pun mendapatkan pinjaman dari kakak iparnya. Ia pun sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali karena masih ada orang baik yang mau menolongnya. Kemudian Ibu Rohyati pun membayar hutangnya kepada orang yang menagih tersebut. Ibu Rohyati pun merasa lega. Namun sekitar 2 atau 3 hari, si penagih tersebut kembali menghubungi Ibu Rohyati dan meminta agar ia membayar hutangnya sebesar 5 juta rupiah. Ia pun sangat kaget dan kebingungan karena di mana ia bisa mendapatkan uang 5 juta rupiah dalam sehari. Dengan berat hati, ia pun kembali menghubungi anaknya agar anaknya mencarikan lagi pinjaman untuknya. Anaknya pun ternyata mencoba meminjam kepada kakak iparnya. Alhamdulillah, kakak iparnya masih mau meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah. Ia pun sangat bersyukur sekali karena telah diberi pinjaman sebesar itu. Kemudian, ia pun melunasi hutangnya. Namun, ia kembali kebingungan karena bagaimana caranya ia bisa mengganti uang kakak iparnya itu sebesar 8 juta rupiah. Sementara gajiannya masih lama, sebab ia tidak enak hati kalau lama membayar hutang tersebut kepada orang yang sangat baik kepadanya. Maka ia pun pasrah kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menolongnya atas kesulitan yang ia hadapi. Maka ia pun berusaha semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap detik dalam pekerjaannya, ia tak lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah agar bisa sesegera mungkin melunasi hutangnya. Adapun amalan yang ia lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu ia berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 2000 kali ketika selesai sholat duha dan tahajud. Lalu membaca salawat Jibril sebanyak 3000 kali dan juga menyebut nama Allah sebanyak 2000 kali. Kemudian setiap gerakan dalam pekerjaannya, ia tak luput untuk berselawat dan berzikir. Bahkan tasbih pun tak pernah lepas dari tangannya. Ia pun selalu menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia diberi pertolongan melalui siapapun, yang penting halal dan berkah. Bahkan karena kondisi yang sangat butuh, ia pun rela menghabiskan waktunya semalam suntuk untuk terus memohon pertolongan kepada Allah karena ia meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka tidak lama setelah itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Orang itu sangat peduli kepadanya dan bahkan menanyakan kegundahan hatinya. Padahal sama sekali
ia betul-betul tidak kenal orang itu. Akhirnya, Ibu Rohyati pun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Orang misterius itu pun berkata kepada Ibu Rohyati agar tidak boleh bersedih lagi karena ia berjanji akan membantunya. Ibu Rohyati pun sangat keheranan. Maka ia pun menanyakan hingga berkali-kali identitas orang misterius itu. Tetapi orang itu tak mau memberitahukannya. Yang jelas orang misterius itu hanya mau membantunya. Kemudian orang misterius itu pun meminta nomor rekening Ibu Rohyati. Lalu dengan sangat keheranan ia pun memberikannya. Ternyata orang misterius itu betul-betul mau membantunya. Kemudian pada malam harinya, tiba-tiba orang misterius tersebut menelpon Ibu Rohyati agar memintanya untuk mengecek nomor rekeningnya karena ia telah mentransferkan uang untuk membantu kesulitannya. Masya Allah, Ibu Rohyati pun sangat terharu dan ia pun menangis. Lalu ia kembali bertanya tentang identitasnya, tetapi orang misterius itu tetap tidak mau mengatakannya. Ia hanya berpesan kepada Ibu Rohyati agar ia membuang jauh-jauh kesedihan dan air matanya, dan juga menyuruhnya untuk membayar hutang-hutang yang ia miliki, dan jika ada sisa, ia menyarankan untuk dipakai modal usaha. Ibu Rohyati pun bingung bagaimana cara berterima kasih kepada orang misterius tersebut, sebab identitasnya saja ia tidak tahu. Maka keesokan paginya, ia pun penasaran dan mengecek nomor rekeningnya. Masya Allah, Ibu Rohyati pun dibuat banjir air mata dan sangat bersyukur atas pertolongan yang Allah berikan untuknya melalui orang misterius tersebut, karena bantuan itu benar-benar terbukti dan nyata adanya. Dan bahkan nominal dari uang yang dikirim itu tidak main-main, bahkan sangat fantastis, yaitu sebesar 250 juta rupiah. Masya Allah, disitulah Ibu Rohyati pun semakin meyakini bahwa pertolongan Allah memang benar-benar nyata kepada orang yang membutuhkan dan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bersolawat. Ia pun merasakan kedahsyatan solawat yang sangat luar biasa atas amalan solawat beribu-ribu kali yang ia lakukan. Masya Allah, itulah salah satu kisah luar biasa dari seorang pengamal solawat. Semoga dengan kisah tersebut kita semakin termotivasi untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.